Jadi kalau pas lagi di embun mau buka paruh kadang-kadang, mau bablas, cuma kadang-kadang juga ngeriwik juga. Ini udah beberapa kali diumbar sampai ramping masih giras juga. Padahal rutin saya mainin. Kemudian doping sepanjang sejarah ini yang paling panjang dopingan, nggak pernah mau anteng buka paruh. Assalamualaikum sahabat setiap Pleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Jadi sambil santai berbagi sedikit buat teman-teman. Hari ini ditemenin dua pleci ya. Satu ini pleci Gunsal Bogor, ini memang udah anteng lah dia. Jadi ini yang asli tanpa doping sama sekali. Udah lumayan lah, udah enak, udah anteng karena emang udah rawatan lama. Kalau yang ini, nah ini yang bikin puyeng. Jadi sampai saat ini belum ketemu selah buat dia mau enak. Kadang-kadang walaupun di doping yang sama, dia pas lagi enak bablas, kadang besar. Jadi hari ini namanya pleci bukan pleci Gunsal, ini yang Gunsal yang ini dakun Garut. Jadi dakun Garut. Nah hari ini saya mau bahas tentang dakun Garut ya buat teman-teman semua. Karena dia ini selisih sedikit sama sama Bookstop. Nah jadi sebelum lebih lanjut, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa biar segar biar adem, kita ngopi dulu. Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya, untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Pleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, dakun Garut. Jadi dakun Garut ini yang pertama saya kasih tahu dulu ciri fisiknya ya. Nah, ini teboknya lagi saya copot, kandang belum saya bersihin ya. Baru mau saya bersihin sore kalau bersihin kandang burung. Kita lihat, kita deketin. Yang pertama, warna dia ini seperti Bookstop. Nyaris sama dengan Bookstop nih. Di bagian dada dia cuma pucet aja. Nah kalau Bookstop ini kan di bagian dada sini kan putih ya. Ada yang abu-abu. Kalau yang ini dia seperti dakun sampai ke dada, cuma di bagian dada tengah ini samar warnanya. Nah jadi ciri fisik lagi, ada yang besar, ada yang kecil. Nah ini yang kecil ramping. Ini rutin saya umbar. Kalau untuk materi, ini bener-bener saya sendiri senang sama ini, materinya bener-bener tajam, rapat. Cuma sayangnya ini sampai sekarang belum mau buka paruh. Masih mungkin sesekali lah ada kalau pas lagi di embun dia mau ngerol, bablas. Jadi kalau pas lagi di embun mau buka paruh kadang-kadang, mau bablas, cuma kadang-kadang juga ngeriwik juga. Ini udah beberapa kali diumbar sampai ramping masih giras juga. Padahal rutin saya mainin. Kemudian doping sepanjang sejarah ini yang paling panjang dopingan, nggak pernah mau anteng buka paruh. Padahal rutin. Untuk materinya enak sebetulnya. Dia mainnya itu roll tonjolan, bisa nembak juga, tergantung saya lihat yang mana. Yang udah itu dia tergantung gimana settingannya. Ada yang bisa nembak, ada yang bisa roll tonjolan. Ini materinya enak. Materinya enak, cuma sampai sekarang masih puyeng. Nah jadi teman-teman jangan terkecoh ya. Kalau misalnya ngelihat antara ini dakun apa Bookstop. Jadi dakun antara Bookstop dia bisa dakun sama Bookstop itu bisa mirip kalau dia di Gunsal, bukan silangan. Jadi karena ada yang nanya sama saya silangan dakun sama Bookstop, sebetulnya sih bukan. Cuma kalau sejarahnya ya saya kurang paham, entah silangan entah kayak mana sejarahnya. Yang jelas endemik di daerah Garut, dakun Garut ini memang dia warnanya enggak terlalu pekat. Warnanya samar, walaupun dia ada yang ketutup kuning rata, tapi dia nggak bakalan pekat seperti dakun lain.
Kalau dakun lain kan ada yang pekat semua warnanya, walaupun dengan kuningnya corak yang berbeda-beda, tapi kuningnya pekat rata, enggak samar. Kalau dia dakun Garut ini samar. Nah, jadi cuma kualitasnya dia memang enak, kebanyakan buat di materinya lebih enak, terus juga buat nerima masteran lebih enak. Cuma sayangnya itu tadi, kalau pleci itu kembali lagi tergantung kualitasnya. Nah, ini pas kebetulan dapat kualitasnya yang kurang begitu bagus, rawatan udah lama, bulu juga botak ya, bekas kena pulut dari pertama sampai sekarang nggak tumbuh. Ini udah lama bener, mungkin udah hampir 1 tahunan belum sama sekali belum anteng. Nah, jadi yang penting rawatannya konsisten buat teman-teman tetap semangat. Nah, karena kalau buat saya sendiri nggak ada yang namanya mentok di wiksar, nggak ada namanya mentok di ngalas, nggak, mungkin kurang maksimal aja dalam perawatan. Jadi coba cari selah, kayak saya juga sama. Mungkin dari ini yang belum saya coba ini teknik untulan, karena untulannya belum ada yang pas, juga belum sempat carikan betina juga belum ada. Jadi dia masih nggak pakai untulan. Cuma kelihatannya dari dia sendiri belum butuh untulan ya, karena birahinya masih nggak stabil. Jadi birahinya belum pernah namanya birahi hasrat seperti burung-burung yang udah mapan. Nah, jadi tinggal konsisten kita amati lagi, mungkin dari pengumbaran kurang maksimal, atau mungkin dari tetes doping. Kalau saya lagi coba di main di doping, jadi main doping pur udah gonta ganti ke aiguan kemarin sama aja. Cuma yang jelas buat saya pribadi nggak ada yang namanya mentok di ngeriwik, mentok di ngalas. Semua burung punya irama, tinggal cara perawatan kita aja mungkin dia belum pas. Nah, terus mencoba terus, semoga berhasil dan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.